Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lahu aidan ay yasbira ala adahum in adawhu wa la yukafihum bi isatihim wa la yukafihum bi isaatihim in asa'u ilaihim bal ya'fu wa yasfah wa yasila wa yuhsin wa kullama adahu wa asa'u fi haqqi kanat afsilatu lahum akada wa kanat as-sadaqatu alaihim afdalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqati as-sadaqatu ala dzir rahim al-kashi wa huwa alladhi yudmiru al-adawata liqaribi al-musilai ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Malam hari ini kita berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu malam hari ini kita cuma membaca terusannya dari Nasihat Al-Haddad. Insyaallah minggu akan datang kita bahas kembali. Malam hari ini kita akan sedikit mengambil keberkahan bulan Rajab dengan membahas sedikit dari kemuliaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, yaitu jumlahnya 12 bulan. Dihitung mulai bawah ke atas tetap 12 bulan. Dihitung tengah sampai ke atas tetap 12 bulan. 12 bulan inilah yang sudah Allah tentukan dalam setahun, yaitu 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun sardun wa wahidatun fardun. Yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. 3 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidatun fardun. Sedangkan satunya sendirian, yaitu bulan Rajab. Yang mana malam hari ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Setiap memasuki bulan Rajab, seluruh amal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti bulan-bulan yang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bulan-bulan yang biasa, lipat gandanya umat Nabi Muhammad ketika beribadah itu cuma 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al hasanatu bi asyri amsalihha." Satu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ini di luar bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti malam hari ini bulan Rajab, maka dikatakan oleh ulama bisa-bisa dilipat gandakan amal ibadah kita sampai 700 bahkan sampai 1000 lipat ganda dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebaliknya, ketika memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah,
amal ibadah umat Nabi Muhammad dilebihkan lipat gandakan, dilebihkan lipat gandanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika berbuat maksiat, ketika berbuat keburukan, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah dia pun bakal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang menghinakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan dia juga bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bulan Rajab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi Muhammad sallam, Rajab syahrullah, bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh bulan milik Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa dikatakan Rajab syahrullah? Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan oleh ulama, kita diperintahkan oleh Nabi, dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tadinya kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang tadinya kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan inilah bulan yang tepat. Jangan sampai ditunda-tunda lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayat ini perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, ketika ada salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk maksiat, maka kewajiban kita pertama kali terhadap Allah bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan bulan ini dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia pun bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang sering dianjurkan oleh ulama-ulama kita, bahkan Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat sering sekali memohon, meminta Allah Subhanahu wa taala satu doa yang sangat luar biasa. Apa doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahi kami fi Rajab, di bulan Rajab. Setiap yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan selalu digunakan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Umur apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umur tersebut tidak akan digunakan oleh orang tersebut terkecuali pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bakal digunakan kesehatan tersebut terkecuali pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan apabila kekayaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal kekayaannya digunakan pada sesuatu yang kecuali pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan, dianjurkan di bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi kita semua ketika masuk bulan Ramadan. Kenapa kita meminta bulan Rajab ini diberkahi? Sebab ini bulan yang dimuliakan. Kalau kita tidak diberkahi oleh Allah di bulan Rajab ini, otomatis akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala bakal kita gunakan pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat-nikmat Allah, ketika anugerah-anugerah Allah kita gunakan pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan kita pun bakal dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sering sekali di bulan Rajab mengajarkan terhadap diri kita untuk banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa Sya'ban. Rajab diberkahi, Sya'ban diberkahi. Ketika Allah memanjangkan umur kita masuk bulan Ramadan, maka inilah nikmat-nikmat yang sangat agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan hingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang istimewa, diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala terkecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Rajab ini ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Dan orang yang ahli istighfar, Nabi pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsira. Beruntung siapa saja yang ditemukan catatan amal ibadahnya kelak di yaumil qiyamah, yaitu banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad seorang nabi, seorang yang tentunya maksum, seorang yang sangat diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Seandainya Nabi Muhammad berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi Muhammad setiap hari beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari tidak kurang dari 70 kali. Ada riwayat lainnya Nabi Muhammad setiap hari beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Ini Nabi Muhammad, seorang yang maksum, seorang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya tidak kurang beristighfar Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Lalu bagaimana dengan diri kita? Kita sadar kita banyak maksiat Allah Subhanahu wa taala, kita banyak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun istighfar kita tidak sama dengan istighfar Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mungkin sehari 100 kali, paling enggak mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan setiap harinya kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali. Lebih-lebih kalau lebih dari 50 kali atau sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab istighfar itu luar biasa kesemuanya. Pernah seseorang datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri mengadukan perihal paceklik. Di daerahnya paceklik, enggak ada hujan, tanamannya semuanya mati, gersang. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, hendaklah engkau memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi seorang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri mengadukan tentang tidak lancarnya keuangannya. Di dalam keadaan tidak lancar keuangannya, agak tersendat, Sayyidina Hasan Al-Basri memerintahkan untuk memperbanyak istighfar. Datang lagi seorang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri mengadukan perihal dia tidak punya anak. Begitu pula Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, alaika bikathrati istighfar, hendaklah kamu memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu dekat dengan Sayyidina Hasan Al-Basri bingung,
Wahai imam, ada orang datang kayak gini, engkau katakan banyak istighfar. Ada orang datang kayak gini, engkau katakan memperbanyak istighfar. Ada orang datang mengajukan ini, engkau perintahkan memperbanyak istighfar. Kok semuanya engkau perintahkan membaca istighfar? Apa kata beliau? Beliau mengutarakan satu firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen segala urusannya mudah, anak-anaknya dijadikan anak soleh soleha, rezekinya lancar, kemudian segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita harus memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, bulan istighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu memperbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.